Bang ya, satu kata untukmu. Di laut Bang, ke laut sana. Oke, silakan ya, silakan. Silahkan, mari ya. Kalau Anda Muslim, mari ajukan permintaan naik. Silakan. Saya menunggu Anda di sini. Saya berikan kesempatan kepada kalian. Ada mafia zikir. Yuk, mafia zikir. Ya, selamat malam mafia zikir. Selamat malam Bang. Ya, Assalamualaikum. Muslim Bang. Asli Bang. Ya, silakan Bang. Ayo, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Sama Bang, pakai buka kacamatanya dulu Bang. Saya on cam. Oh, baik. Saya taruh di bawah dulu ya. Saya taruh di bawah dulu. Banyak sekali sekarang permintaan mereka ya. Oke, silakan ya. Ini Ar-Rasyid ini dia mengundang saya, menantang saya, tapi saya tidak bisa ini. Saya tidak bisa menerima dia di sini. Maksudnya tombol untuk invite-nya ini nggak bisa dipencet gitu. Ya, oke silakan. Kita kasih naik ada Adam Hakim. Oke, Adam Hakim. Ya, selamat malam Adam Hakim. Adam Hakim. Ya, Adam Hakim. ya Bang, ya. Ya, apakah Anda seorang Muslim Bang? Muslim. Ayo Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Saya nyalakan kamera tapi kacamatanya dibuka Bang. Kenapa Bang? Kenapa? Kenapa Anda pengen kacamata saya dibuka sedangkan Iya, kamera Bang, Anda tidak menyala? Kenapa? Iya, buka dulu kacamatanya Bang. Kalau takut di bawah dulu ya. Kalau takut di bawah dulu ya, di bawah dulu. Teman-teman sekalian ya, memang orang Islam ini, mereka itu sudah tidak punya argumen, sudah tidak bisa membantah. Yang ingin mereka lakukan itu apa? Mereka itu sekarang pengen mengetahui ya, di mana orang ini, alamatnya di mana, maka harus kita halalkan. Iya, karena orang Islam memang nggak pernah menang kalau diskusi. Ya, di dalam debat-debat lintas agama, di dalam diskusi lintas agama, itu selalu saja posisinya orang Islam tuh bertanya, membahas Bible. Coba perhatikan diskusi-diskusi agama yang sudah terjadi. Selalu begitu. Ketika kita mempertanyakan agama Islam, udah selesai dah. Halal darahmu, halal. Iya. Sudah berapa kali kemarin Egy Sujana melakukan debat diskusi lintas iman. Lawan bicaranya itu kalau tidak salah dari Pak Muriwali. Ya kan? Apa dikatakan oleh Egy Sujana? Halal darahmu boleh. Itu. Seperti itu ajaran agama Islam, teman-teman. Makanya mereka bukan mau diskusi, bukan. Makanya ketika si Tasik Ngaji melakukan tantangan katanya offline katanya. Di Jakarta atau di mana katanya. Kayak nggak tahu orang Islam, saudara-saudara. Nggak ada, itu bukan mau diskusi, bukan. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah acara, rencana mereka ingin mempersekusi. Modalnya orang Islam itu kalau diskusi apa? Allahu Akbar. Itu diskusi sama mereka. Nggak bisa diskusi sama mereka. Apakah mereka sanggup untuk membantah ini? Ini Quran mengatakan nih. Tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercaya Bani Israel. Ini Quran yang bilang. Nanti kalau dibilang begini, mereka teriak Allahu Akbar. Itu halal darah. Belum cukup mental orang Islam dalam diskusi itu belum cukup. Ya. Iman orang Islam itu tidak seperti kerupuk. Kalau dibahas agamanya mereka akan marah. Itu fakta begitu. Tapi kalau mereka bahas agama orang,
Coba, apakah teman-teman melihat ada satu orang Islam dari tadi yang mampu berargumen? Nggak ada, nggak ada. Terkapar, mereka semua terkapar. Coba, adakah orang Islam yang dari tadi datang mampu berdiskusi? Nggak ada. Mereka hanya mau cari ini orang. Coba bang, biar mukanya jelas bang. Biar kami bisa cari alamat rumahmu, biar kamu halal darah. Karena mereka nggak mampu melawan argumen tuh nggak mampu. Ketika saya katakan Muhammad nabinya orang Islam itu menikahi anak di bawah umur, mereka nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Bahkan kemarin ada seorang wanita muslimah. Ya, wanita muslimah yang bilang sama saya itu nggak pantas ditiru katanya. Terus saya bilang, apakah Muhammad pantas jadi suri toladan? Bingung dia, gelagapan. Ya kan? Apalagi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Tuh, itu udah gelagapan tuh orang Islam gak bisa dibantah. Makanya dari kemarin saya bilang, wahai umat Islam, udah saya bilang, tolong kamu datang mampir ke Mabes Polri. Bilangin bahwa yang saya katakan ini fitnah. Yang ada kamu malah dimasuki di kerangkeng. Kok kamu nekat yang nyata? Kenapa mereka tidak sanggup teman-teman membuat satu ini di Mabes Polri? Karena semua yang saya bilangin benar. Ya mau gimana orang yang saya bilang benar? Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum kencing. Kencing hewan. Coba ada nggak satu nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan? Satu-satunya nabi yang dipercayai orang Islam yang nyuruh minum kencingnya hewan itu cuma Muhammad. Satu-satunya nabi yang nikahin anak umur 6 tahun cuma Muhammad. Ketika saya bilang begitu kalian marah, darah halal. Padahal yang saya bilangin benar. Kecuali yang saya bilang tuh fitnah gitu loh. Ayo silakan yo, silakan. Saya beri loh kalian kesempatan. Nih udah 12.000 nih, 12.000 orang ini menanti-nanti. Orang rindu ada satu orang muslim yang gagah perkasa membantah, melawan argumen dengan argumen. Bukan dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kenapa sih orang Islam kalau teriak Allahu Akbar, hawanya itu, auranya itu pengen bunuh orang. Coba. Saya tidak pernah lihat ada orang teriak Allahu Akbar lalu pengen mengasihi orang. Yang saya lihat kalau orang teriak Allahu Akbar hawanya pengen membunuh orang. Yuk silakan yuk. Naik kalian ke sini. Bantahlah argumen saya itu dengan argumen. Gitu loh. Toh kita ini hidup di dalam era yang sangat modern. Begitu loh. Ya. Ayo silakan. Silakan. Silakan, saya beri kalian kesempatan. Yuk, naik kemari, kita ngobrol dengan baik. Saya kasih naik ini ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Ya, selamat malam, saudara Jibril. Selamat malam Kang Edis. Kok tambah Muslim ya, ganteng Bang, Kang ya? Edis? Iya, kok tambah ganteng, kacamatanya di mana beli itu? Mantap, bro. Oh, ini jangan salah nih. Ini kacamatanya ini yang pakai ini tadinya artis dan orang penting ini dikasih sama saya. Iya. Memang mahal itu. Jelas. Betul. Ini nggak kebeli nih. Ini seharga mobil Ferrari. Kalau dibeli ini. Iya, harganya 1,5 miliar. Tapi daun semua daun. Nah. Ayo silakan Bang. Bang Jibril, Anda kan seorang muslim ya Bang ya? Enggak, cuman kangen aja saya Kang Edis. Jangan kangen sama saya Bang, sama si Bang. Apa. Ya begini Bang Jibril. Gimana? Selama saya membaca Al-Quran, itu saya dapati di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bahkan Al-Quran mengatakan
tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Halo? Terus? Iya, halo, betul halo. nggak itu Bang? Betul atau tidak? Gimana nggak jelas Bang? Coba. Nah, kan nggak jelas kan? Coba lagi. Saya ulangin. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak betul Bang. Tidak betul katanya. Oke, abang ada Al-Quran di situ? Malas mengambil uang ada di belakang. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini 12.800 manusia yang menonton secara langsung di TikTok. Ya, manusia kere. Itu menjadi saksi bahwasanya memang kita akan sangat kesulitan mencari orang Islam yang ngerti Al-Quran. Bahkan mereka itu sangat malas. Kalau disuruh baca Al-Quran, mereka itu sangat malas, teman-teman. Sama tua kere. Iya, sangat malas. Oke, Jibril, saya kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Jangan dipaksakan, teman-teman. Ya, ini kita harus bersyukur orang Islam itu tidak melek Al-Quran. Kalau mereka melek Al-Quran, nanti kita diperangi. Oke ya, kita turunkan dulu ya. Kita harus bersyukur mereka tidak melek Al-Quran. Seandainya orang Islam itu melek Al-Quran, teman-teman, itu ada satu ayat yang berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Selesai. Iya. Makanya kita bersyukur mereka tidak ngerti isi Al-Quran. Ya, silakan. Kalau seandainya orang Islam itu ngerti Al-Quran, teman-teman, kita kalau ketemu sama mereka, kita akan didesak ke jalan yang sempit. Iya. Karena ada ajaran-ajaran di dalam Islam, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam, teman-teman. Ya? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Supriyadi. Oh, mana tadi Supriyadi? Oke, kita kasih naik Supriyadi. Yuk, Supriyadi. Ya, selamat malam Supriyadi. Laporkan katanya. Laporkan. Cuman ngomong doang kamu tuh di kolom itu Tasik Ngaji itu upload satu video yang nonton 10 juta. Cuman ngomong doang, laporkan. Itu namanya kamu bengak. Cuman ngomong ketik-ketik laporkan, tapi nggak ada actionmu. Sudah dibilang, kalian malam ini berangkat ke Mabes Polri. Bilangin bahwa saya mengatakan, menurut ajaran agama Islam, orang Islam kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya, Supriyadi Muslim, Bang. Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Oke, Bang. Saya berharap kita membuat diskusi yang baik ya, Bang, ya. Jangan hujat-hujatan, jangan fitnah-fitnahan. Setuju? Enggak, Bang. Aku cuma satu aja yang ku ingin bicara. Apa itu, Bang? Apa? Dari sekian orang Islam sama orang kita umat Kristen, Bang. Kalau kebanyakan, Bang, Abang bilang gitu pun nggak ada orang kebanyakan nggak ada orang Kristen tuh orang Islam tuh masuk Kristen nggak ada. Tapi kalau kebanyakan orang Kristen itu masuk Islam banyak. Bang, tahu nggak secara live ini sudah berapa orang yang datang dan mengakui dia keluar dari agama Islam? Bah, nggak ada, sarannya bagus nggak ada. Tapi kalau karena kau nggak pernah lihat kemarin ada perempuan namanya kalau saya ngomong nggak diperhatikan nanti dia bilang nggak ada lagi. Bang, coba lihat ke sini, Bang. Kalau mau kusebutkan nama-namanya? Mau kusebutkan nama-namanya? Kristen masuk Islam banyak. Udah nggak usah kesini sekarang. Gini, jangan debat kusir. Gini, Bang. Ada, Bang. Ada banyak, Bang. Ada banyak. Kemarin itu Iksan. Ya, Iksan itu dia bahkan seorang santri, seorang pendalam agama Islam. Dia keluar dari agama Islam, masuk Kristen.
Gara-gara sering nonton saya. Yang terbaru kemarin seorang wanita namanya Hilda. Telat Bang, informasi. 1000 Bang. Tapi kalau Islam, Ya sudah, walah, intinya banyak, Bang. ada beberapa Mau kayak abang orang yang kemanapun meninggalkan agama Islam. kalau Sekarang kita kembali ke iman sini yuk. Islam, Sekarang kita kembali ke sini. iman Islam Gimana, tuh berani Bang, mau bahas banyak tema? Bang. Berani bahas tema Islam nggak? tuh banyak Bang. Enggak abang Berani enggak bahas tema nggak? Kristen masuk ke nggak Islam berani. Bang. Ya udah tidur di bawah aja bang. Oh, kamu cuma ngomong Ayo silakan ya. Yang inbox saya ya, yang mantan muslim itu banyak sekali teman-teman. Terutama bahkan yang sudah mualaf. Sudah mualaf loh. Mualaf dia meninggalkan agama Islam, balik lagi ke Kristen. Itu banyak sekali di kolom komentar saya. Di inbox saya. Ya, ayo silakan yuk. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim. Mari kita diskusi yuk, silakan. Kita kasih naik ada Saifullah. Ayo, oke, Saifullah, yuk. Selamat malam Saifullah. Ya, selamat malam Bang Idris. Ya, silakan Bang Saifullah, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang ya. Iya. Oke, silakan yuk. 1000%. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saudara Saifullah, silakan. Oke. Nah, agak sini Bang. Tegap. Nah, gitu kan keren. Ini tanpa Ya, kacamata. Ya, kita sudah tahu kok Bang Saifullah sudah tahu. Bang Saifullah, tema kita malam ini mengenai tidak ada Tuhan yang dipercayai, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tapi orang Islam nggak percaya. Kenapa? Ya kalau itu menurut Al-Quran saya percaya Bang. Kok kalau? Berarti selama ini Anda tidak pernah tahu itu? Kalau itu memang ya menurut Al-Quran, saya percaya. Oke. Gitu. Kalau memang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh kalau Bani itu Israel, menurut Alkitab saya tidak percaya begitu. menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran saya percaya. Oke. Nah, kalau memang menurut Al-Quran bahwa Tuhan yang benar itu tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israel. Kenapa malah kalian itu nyembah Tuhannya Bani Quraisy? Malah mengikuti ajaran Tuhannya Bani Quraisy dan penduduk Bani Quraisy yang tukang cium-cium batu. Silakan. Kapan yang nyium batu Bang? Kapan nyium batu? Jadi umat muslim yang pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu? Gak ada yang nyium batu. Gak ada yang nyium. Oke Bang, karena Anda orangnya suka menipu diri sendiri, ya menurut saya ini tidak ada gunanya lagi dilanjutkan Bang. Jadi orang Islam, Anda tidak tahu ada orang Islam yang pergi ke Arab nyiumin batu, Anda tidak tahu itu? Hajar Aswad itu bukan batu. Hajar Aswad bukan batu. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Bukan batu, kalau batu kan itu kerikil di luar rumah itu. Oke, Hajar Aswad itu apa bahasa Indonesianya? Ya kurang tahu saya. Wah, kurang tahu saya. Aduh, gimana tak iya? Hajar Aswad itu kalau diterjemahkan artinya batu hitam. Inilah orang Islam nih. Bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Hajar Aswad itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya batu hitam. Aduh. Muslim. Bang. Muslim, dengarkan. Karena Anda mengikuti ajarannya orang Quraisy. Bang, muka jangan di setengah-setengahin, Bang. Sudah malu jadi orang Islam? Kalau sudah malu jadi orang Muslim, bangga saya. Kalau masih bangga jadi orang Islam, oke. Nah, gini. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang benar
itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Kenapa Anda malah mengikuti Tuhannya orang Quraisy yang ngajarin nyiumin Hajar Aswad, batu hitam? Jawab. Kita itu bukan menyembah batu. Ya. Itu cuma rukun Islam yang keberapa itu. Ya, bagi yang mampu, ya, itu naik haji. Ya, kenapa begitu. dicium-ciumin batu itu? Kalau menyembahnya ya tiap harinya cuma sholat 5 waktu, Bang. Ya, kenapa kalian cium-ciumi batu itu? Ya, pengen barokahnya Barokahnya Nabi, kan begitu. Mereka cari barokah ke batu, teman-teman. Ya, inilah teman-teman akibat umat muslim mengikuti Tuhan Bani Quraisy. Sesembahannya orang Quraisy, akhirnya mereka nyium-nyiumin batu di Arab. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tapi umat Islam tidak percaya Al-Quran. Mereka lebih percaya Tuhannya Bani Quraisy sehingga mereka pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya pulang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Yuk, silakan. Saya ini banyak nerima protes, teman-teman. Bang, cobalah bang naikkan muslim yang ngerti agama Islam. Dia bilang begitu. Ya bagaimana kita mau naikkan muslim yang ngerti agama Islam? Orang yang naik saja, orang-orang Islam yang nggak ngerti agama Islam. Seandainya orang yang ngerti agama Islam kalau naik, dia pasti manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Kan saya sudah pernah bilang. Akan lebih mudah bagi saya untuk membenarkan apa argumen saya ketika ada orang Islam yang naik yang ngerti agama Islam. Ketika orang Islam ngerti agama Islam, naik ke sini, 99% akan mengiyakan perkataan saya. Gitu loh. Seperti Muhammad itu Robnya umat Islam. Kalau muslim yang ngerti agama Islam, dia iyakan. Betul bang, Muhammad itu Rob kami. Gitu loh. Yuk silakan. Yuk. Si Rashid tidak kelihatan. Mana si Rashid? Saya nggak bisa invite dia. Saya nggak bisa invite dia. Ayo, mana? Rashid. Nggak kelihatan si Rashid. Dia ada di sini, tapi saya tidak bisa. Tombol invite-nya itu tidak bisa dipencet. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih kesempatan kepada yang muslim, yuk. Silakan. Kita kasih kesempatan, mari ajukan permintaan naik, kita ngobrol, diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Aldi Ahmad Lisan, yuk. Ahmad Lisan. Aduh, sebentar. Karena teman-teman ketika saya ini kan, dia bergerak-gerak terus, teman-teman. Oke, ini ada HAMD. Sebentar ya, HAMD. Di mana tadi HAMD? Sebentar ya, teman-teman ya, sebentar. Saya mau kasih naik ini, HAMD. Oke, HAMD. Yuk, ini kemarin yang marah-marah ini. Ini orangnya ini, darahmu halal. Masa diskusi darahmu halal? Nyok kabar kita. HHMD, nyok kabar kita. Gimana apologetnya udah terpenuhi Iyo, belum? nyok kabar kita. Tanya kabar, marah. Saya kasihan lihat kamu apologetnya belum Nyok kabar terpenuhi. kita. Ditanya kabar, nyok kabar. Wawai, Minta kabar sumbangan Wawai. nggak? Mau minta sumbangan nggak? Wawai kabar. Kabar Wawai. Mau minta sumbangan Nah, apologetnya ditanya nggak? kabar, langsung marah. Aduh. Kasihan saya lihat kamu dicari uang. Ditanya kabar, Cara kamu kenapa cari uang, marah-marah saya ditanya kasihan lihat kabar? Gimana apologetnya?
Iya, saya Perlu tanya bantuan kabar saya dulu nggak? gimana kabar Pak Ali? Enggak, saya Gimana nanya, kabar? apologet kamu udah terpenuhi belum? Ya belum lah, gimana? Masih Oh, dalam perlu waktu. bantuan saya nggak? Nggak perlu. Karena saya lihat kasihan tuh orang-orang Kristen. Kamu hanya perlu membantu saya dalam Karena saya hal lihat mengungkap apa orang-orang yang saya Kristen katakan aja itu nggak mau benar. bantu kamu. Gimana? Kasihan saya lihat. Setuju? Kasihan saya. Ini kok kita jadi ngomong masing-masing ini? Gimana? Iya, Anda mau ngapain? kemari, mau diskusi atau mau curhat? Nah, saya kasihan aja lihat kamu apologetnya nggak pernah terpenuhi. Iya, tidak masalah. Saya nggak perlu Orang Kristen aja tidak saya lihat nggak masalah. mendukung Saya kamu. tidak memerluki Kasihan. kasihanmu. Sekarang begini. Cara kamu mencari Apakah kamu uang naik saya ke lihat sini mau diskusi salah. atau mau curhat? Begini, saya kasih saran kamu. Enggak, kamu ke Kalau sini mau agama diskusi itu, apa mau curhat? membahas agama itu Nah, sangat sensitif. Ya, dengar dulu. Ya baiklah, di bawah saja kamu Sensitif. tidur, kamu di bawah sana. Ayo. Karena memang ini teman-teman memang nggak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Dia tahu kalau kita bahas ini mati kita teman-teman. Iya. Karena Al-Quran memang mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak ada Tuhan selain itu menurut Al-Quran. Orang Muslim sekarang tidak percaya Tuhannya Bani Israel. Nggak percaya. Mereka lebih percaya dengan Tuhannya Bani Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka itu tawaf. Tawaf di Ka'bah itu. Di Quran nggak ada itu, Ka'bah itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat naik hajilah kamu ke Mekah, nggak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak pernah Anda disuruh ke itu. Ke Mekah nggak pernah ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Dengar, saya ini 13 tahun baca Al-Quran. 13 tahun saya memperdalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran tidak ada disuruh naik haji ke Mekah. Nekat yang nyata. Ya. Ayo silakan. Ini ada Ibnu Kalam nih. Ayo. Ini Muslim ini Ibnu Kalam ini. Tapi nggak tahu udah dalam perjalanan dia meninggalkan agama Islam. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam. Ya Pak Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata umat Muslim malah marah-marah. Gimana Pak Kalam? Silakan. Ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain kan. Dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah itu. Kayak ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Fir'aun, ya. Karena Nabi Muhammad, ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, Umatnya tapi sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. Ya kan kewajiban rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu, dan itu napak tilas, artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah. Nah itu dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam,
Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka percaya petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. Banyak kitab sesudah Al-Quran. Iya. Bermasalah. Iya. Malah merubah-rubah Al-Quran kan. Betul. Mereka lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya pelajaran dari monyet. Iya. Kemarin berarti ada KUA-nya. Kalau monyet menikah berarti ada KUA-nya kan? Iya. Kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina katanya, betul? Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jepang? Sehingga dikatakan monyet berzina. Makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin ugawara. Ya, katanya monyet menikah berzina. itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Muhammad yang nyuruh mengikuti para sahabat. Nah sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya betul. Sejak kapan monyet ijab kabul kan begitu. Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, Sebaik-baiknya umat Muslim, kata Muhammad. Legitimasi dari Rasul. Betul. Mendapat legitimasi, ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat. Ya. Betul? Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat. Nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala, Pak Kalam. Gini. Yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, mereka baku bunuh. Iya, betul. Ya, itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Iya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala, perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Muhammad generasi terbaik itu. Iya, memang seperti itu orang Islam tuh kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau kalian pergi ke Timur Tengah sana ya kayak begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura ya, semacam apakah salat itu hebat atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan. Ternyata tidak, saudara, karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi, coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu kiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar. Oh iya. Makanya tadi saya lagi perbaiki di YouTube saya karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya, ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di dua tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemari. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita tidak saya tambahkan dulu sedikit. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang
salat dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran, Israel, ya Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah, Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa mau ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Maksudnya intinya begini Pak Kalam, kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya, kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul, Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Iya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Iya. Oke, mari ya teman-teman ya sekalian. Teman-teman sekalian, kepada sobat-sobat yang muslim, ayo. Marilah diskusi dengan baik, yuk. Mari, ayo kita berargumen di sini. Jangan datang-datang tuh marah-marah, kesetanan, kesurupan, begitu yuk. Ya, kita kasih naik ada Sabil. Oke, kita kasih naik Sabil. Terpental si Sabil. Oke ya, kita kasih naik ada sabar teman-teman. Ada Ana Alif. Ana Alif. Oke, Ana Alif. Oke, mohon maaf Ana Alif karena kamu tidak bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Silahkan teman-teman, kita kasih naik ada ini udah anu dia, ngantri dari tadi ya. Ahmad Lisan. Oke, ada Ahmad Lisan. Sebentar, kita kasih naik saudara Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Ya, Bang. Halo? Ya, Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan. Ya, Bang. Oke. Oke, Bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim. Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ayo, tema kita seputar ini Bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu, Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh, gini, Bang. Bukan. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya, dengar juga, Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget begitu? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh, gini, Bang.
saya pun salah satu penggemar abang juga, kan gitu. Karena abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam TikTok ini saya bisa belajar sama abang. Cuman bang, abang ada yang salah abang. Makasih Bang Sepan. Di dalam tema abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu bang. Muhammad itu Tuhan. Nah, kan? Oke, jadi Anda Contohnya sudah... gini bang. Sebentar Bang, ini nanti supaya kita bisa mengkonfirmasi. Oke. Kita kasih naik dulu muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar, Des. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang muslim betulan? Oh, saya ngucap ya bang ya. Ini Silakan. demi Allah bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan? Lihat itu kalian. Sah ya? Contohnya begini bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Kan Muhammad dia itu mengatur negara. Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal. Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang muslim? Des, sebenarnya Kayak otak Des gitu. orang-orang Akal dan pikirannya begini. Enggak, saya gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang muslim, coba. enggak, Bang Ahmad Lisan, Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kudis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa... dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin bukan kamu berarti dia Tuhan. nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Muhammad kamu itu nggak adalah tahu sesembahan. definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, Bang? Ya. Rob. Oke, sebentar. Oke, so Rijal. Oke, Rijal, Muhammad itu Rob bukan? Ya, kalau dikaitkan Iya. Lihat nih Bang Ahmad. Ini munafik nih Rijal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. Pertanyaan kau tadi kan. Rijal, sebentar. Coba Rijal. Enggak, sebentar. Rijal. Apakah Muhammad itu Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Ya, Muhammad itu adalah Robnya bagi sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan?
Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu nggak? Bukan, Dalam katanya. terjemahan Bang Rob itu ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Kau bukan standar ganda, Des. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak Oke, ada arti Tuhan. ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa bahasa Indonesianya? Itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, dia- Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Itu Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? nggak pernah kepada Nabi. Nah, nggak kan pernah. tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Diartikan secara bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, coba. Ya, itu adalah kata Tuhan yang ketika dikaitkan dengan makhluk dia nggak akan nyambung. Maka dia ya Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Kau Oke, nggak ngerti bahasa Arab. ketika Des, Al-Quran berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, "Anna rabbukum a'la." Diterjemahkan apa oleh Al-Quran? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba, mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini Ya, kalau ini diterjemahkan, bohong mereka. Coba, berapa? Surat berapa? Begini, Des. Enggak, sebentar, surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa Arab. Kau hanya Surat berpegang berapa? kepada terjemahan. Surat berapa? Kemudian terjemahan. cuma Kau Bang, lagi dengan sebentar. terjemahan. Baca Quran Sebentar. aja bisa bang, artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu Dalam- artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Sebentar. Anna Rabbukumul A'la. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, dia katanya Tuhan. enggak. Muhammad Rob enggak? Tuhan dia. Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan salah, benar atau salah? Tuhan Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar. Sebentar, saya balikin kamera saya dulu. Sabar. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu Ini ya, terjemahan. Bukan surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna rabbukum ma'la." Betul? Betul? Iya, itu kan sudah Diterjemahkan sudah apa? ayat itu. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, dan dia berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rob kalian, berarti bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang seperti itu. Oh, jangan Oke, jadi ada- Muhammad ada. Robnya umat Muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Robnya umat Muslim bukan dia? Rob, Dalam bang, Islam. Rob. Kalau diartikan. Inilah kalian lah ini. Kalau kita begini, Des. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan bang. Iya, Tuhan, Tuhan bukan Muhammad itu Indonesia, Tuhan kalian. Oke, sebentar saya kasih kesempatan dulu Pak Ahmad Lisan. Kok malu sih bang? Kok malu Gini, bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Bang. Narasikan dulu, Bang. Nah, contohnya gini bang.
Saya punya anak. Udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi rob. Nggak jambung. Analog agak pintar dikit. Kau cari analogi. Makanya abang harus masuk otak. Maka bisa dicerna oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya Al-Quran bang, saja. dia rob. Kepemimpinannya dia rob. Kau baca kitab saja. Dia yang Oke, berkuasa di Bang bumi. Ahmad Dia yang Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar, Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan statement Iya, Bang. Anda kepada orang-orang Muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat Muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Iya, makanya saya sudah Hadis bilang. semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat Muslim itu Bahkan diatur. di dalam Umat Muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? iya, Iya. dia yang mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang Ya. teman-teman, Muhammad itu Rob kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Rizal, Muhammad itu Robnya umat Muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat Muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau lihat. Ini standar ganda mereka, ini standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Betul. Islam. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia Oke. mengatakan Ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata, "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata, "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada. Di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu. Lisan. Kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena Loh, ketika kita saya berakal, berdiskusi, kalau nggak berakal saya nggak hidup saya ini. iya Nggak makanya bisa saya itu aku kan hidupi, tadi anak sudah istri saya tunjuk. nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah berakal baik. Kalau berakal kita uji akalmu. Aku kan sudah Malu bilang. nggak? Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum aku diskusi Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, Jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau tunjukkan dalil betul. di mana ada Nabi Muhammad Sehingga itu bisa berbelit-belit. mengaku Tuhan. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca Alkitab saja kau tidak mampu. Kau tahu nggak? Kemudian kau Arti menantang tahu para nggak? ulama seolah-olah kau paling hebat. Loh. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad Enggak, itu aku roh. tanya kau. Bukan Kau saya bisa aja. baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak?
Kau Kapan bisa kita baca tanding, Al-Quran? Bang? Aku Ayo. tanya bisa atau Saya enggak? di Jawab follow, dulu. bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran enggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini Kau aja. bisa jawab dulu. Kapan Jangan kita tanding kau. baca Al-Quran? Coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya, Dis, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan Iya, masalah gini loh. kesehatan Coba kau buka seseorang Al-Quranmu, kepada suruh dia tukang baca. parkir. Sebentar Rijal, Maka nggak buka akan Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia. Dia nanti, kamu kok ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau Gini mempermalukan aja, dia di lomba hadapan kita bang umum. baca Quran yuk. Begitu. Ah, kalau nggak follow saya, nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh Enggak, Rijal. kalau begitu, kau bisa baca. Ah. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama. Ulama tidak ada Rijal, satu- saya pesan sama kamu Rijal. Loh, Seandainya saya nggak Abdul menantang Somad, ulama. Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. No. Sedangkan Bang Edi. Tasik ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis, Ya. izin Bang Edis, saya mau ucapkan dulu inspirasi saya sama umat-umat Muslim yang seiman sama saya. Silakan, Bang. Gini ya, teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu, Romnya Bang Edis ini, agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak. Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rijal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah Ta'ala adalah Rob kita. Rijal Motor, otak saya nggak beres juga kan? Lebih nggak beres dari itu Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. awam. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkelkan Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh gitu. Dia ngaku orang awam. Dia. Kenapa? Dia ngaku orang awam. Dia- Kok mau fisik-fisik? Aku Jangan katakan, fisik-fisik. sudah Dengar tahu Rijal. aku. Ntar Di dulu, sini nggak kau bisa. jangan- Orang Gini, awam pun saya Aku lebih Rijal. sudah tahu dari kau kamu. orang awam. Ntar Rijal, dulu. dengar. Dis, Teman-temanmu ntar dulu. sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Bahkan Tasik ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad itu wakil Tuhan Rijal. Berkamu tahu wakil Tuhan. Muhammad itu Robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun! Dialah yang menyebarkan agama di muka bumi ini, agama Islam. Biar kamu paham Rijal. Muhammad itu Rob. Gini Bang Ahmad, ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dia akui aku kok. mengakui Memang Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau Dan gitu nggak apa ada bahasa satu Indonesianya ulama. Rob apa? Bahasa Indonesianya Rob apa? Ulama.
beda Tuhan itu di dalam Enggak, bahasa Tuhan itu Arab kan bahasa ada Indonesia. adalah Gini, ilah. bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan Yang berarti diutamakan. Allah Kalau oke. secara Kalau ada kehidupan- orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Karena punya ketika nakal. seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob Begitu. itu bukan Tuhan ya. Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, Yang berarti diutamakan. saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal, nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya, Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim Anna rabbukum, berarti artinya apa, Rijal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad Muhammad itu itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan, kau kan mengatakan, iya. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang mana? Firaun berkata Rob Anna itu rabbukum. bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Pemimpin. Oh, silakan kalian berdua. Silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. tunjukkan satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, Kamu kau nggak akan mengakui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, Lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak. Ini Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian aku apa gitu, ketinggian. Aku sesuai Lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari dulu, mengaku coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku Bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya Aku mau turun, ini banyak pelanggan aku yang alasan begini. dia, alasan. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada benar, ada gimana? Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran Tapi, gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi ingat ya di Cocok juga ini Bang. Jangan turun dulu Bang, biar saya tanya sama Bang.
Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu dulu kau itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Nah, gini bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam-Islam ini menghujat. Udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran lah, Bang. Islam itu, Bang. Makanya itu bang, saya sangat. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat, Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang. Saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih. Di dalam hadisnya, Bang dikatakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang, bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih, saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih, kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang, orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih, saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini, kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih.
Perhatikan Bang, nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini, nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi. Hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih Bang, ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentara. Bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Tapi ditambahin nih oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu Bang. Makanya saya sudah bilang Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya Bang, udah mendarah daging? Nah itu dia Bang. Karena begini Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini. Ayat-ayat hadis ini Bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat Muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat Muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini. Yang membuat orang Islam saling pecah belah. Saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu. Kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu.
Islam malu bang. Nah, itu dia, surah, Bang. di surah An-Nisa 136 itu bang. Malu mereka itu bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti Malu itu, mereka, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya, Bang. Mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang, nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad? Nih, perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad, sebentar. Nih, ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih, ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan gak nyambung kan? Dia tanya apa? Jambak apa? Nih, saya jawab nih. Dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat. Tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih. Perhatikan. Inilah munafiknya orang muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang. Saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu, Bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat, nih, terdapat cahaya. Nih, saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat muslim itu gini bang. Banyak umat muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran gak dibaca artinya. Makanya umat muslim gak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala.
Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya, Bang. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, Satu alif Bang dapat pahala. Janjinya Bang. Seandainya alif mereka baca dapat pahala. artinya, nih, seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang, kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu, Bang, jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Bang, kita dibilangin sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran Perkataan mereka kan itu ya mewakili saya itu, Bang. Iya, padahal Perkataan mereka mewakili saya. Betul, padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang, ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. umat-umat saya. Gini, teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar, Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman muslim. Supaya teman-teman muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu. Katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke, Bang. Semoga sehat selalu. Lanjut, Bang. Mantap. Walaupun Abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke, Bang, terima kasih. Semoga panjang umur, Bang. Saya turunkan ya Bang Lisan. Oke, Bang. Ya. Oke, turunkan Bang Lisan. Oke, Bang. Oke.